Surat At-Tahrim dimulai dengan Allah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dengan lembut menegur Nabi SAW karena membuat sesuatu yang halal bagi dirinya sendiri menjadi haram. Ini menunjukkan prinsip penting, bahkan orang yang paling dicintai Allah pun dibimbing dan ditegur. Kejadian ini melibatkan istri Nabi yang beliau sayangi. Beliau membuat janji terkait hal ini. Kemudian, beliau merasa tidak nyaman dengan janji itu. Ini membuat sesuatu yang diperbolehkan untuk sementara tidak disukai. Allah menurunkan awal surat At-Tahrim. Dia mengingatkan Nabi SAW bahwa beliau tidak boleh membuat yang halal menjadi haram. Kejadian ini mengajarkan kita untuk berhati-hati. Kita tidak boleh membiarkan selera pribadi kita mengesampingkan hukum Allah. Pembukaan ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat. Bahkan dalam kehidupan pribadi kita bertanggung jawab kepada Allah. Kita harus berusaha untuk menyelaraskan keinginan kita dengan petunjuk-Nya. Surat ini menekankan pentingnya privasi keluarga. Nabi SAW menceritakan masalah pribadi kepada salah satu istrinya. Meskipun diperbolehkan, tindakan ini menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini memengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Ini mengajarkan kita pentingnya kebijaksanaan. Apa yang kita bagikan bahkan di dalam rumah kita, ada konsekuensinya. Ini menyoroti perlunya kebijaksanaan dan kepekaan dalam interaksi kita, terutama dengan keluarga. Kejadian ini menekankan kesucian rumah. Rumah adalah tempat untuk kenyamanan, kepercayaan, dan pengertian. Melindungi kesucian itu membutuhkan komunikasi yang hati-hati dan pertimbangan yang matang atas kata-kata dan tindakan kita. Pelajaran ini melampaui rumah tangga Nabi SAW. Ini menjadi contoh bagi semua keluarga. Komunikasi terbuka sangat penting. Namun, menjaga batasan yang tepat sangat penting untuk lingkungan rumah yang sehat dan harmonis. Surat At-Tahrim ditujukan langsung kepada istri-istri Nabi SAW. Surat ini mengingatkan mereka tentang posisi unik mereka dan standar tinggi yang diharapkan dari mereka. Mereka diingatkan bahwa tindakan mereka memiliki bobot yang lebih besar. Pilihan mereka berimplikasi bagi seluruh umat Muslim. Ayat-ayat tersebut menyeru mereka untuk bertobat dengan tulus atas segala kekurangan. Allah menekankan bahwa tobat bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tapi membutuhkan penyesalan yang tulus dan komitmen yang kuat untuk berubah. Surat ini menyoroti dua jalan yang berbeda. Memilih Allah dan Rasul-Nya SAW, atau memilih keinginan duniawi. Pilihan antara ketaatan dan ketidaktaatan ini berlaku tidak hanya untuk istri Nabi, tetapi untuk semua orang beriman. Bagian ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang tanggung jawab pribadi. Ini menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan tindakan kita dengan iman kita. Maybe Apple State memiliki konsekuensi luas. Bagian 4. Jalan yang berbeda, ketaatan dan ketidaktaatan dalam rumah tangga. Untuk menggambarkan pentingnya perilaku yang benar dalam keluarga, surat At-Tahrim membandingkan dua kelompok perempuan. Di satu sisi, disebutkan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang durhaka. Para wanita ini mengkhianati suami dan keyakinan mereka. Mereka berfungsi sebagai peringatan keras terhadap kemunafikan dan pelanggaran. Di sisi lain, surat tersebut memuji perilaku Maryam, ibu Isa atau Yesus, dan Asia, istri Firaun. Meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar, mereka tetap teguh dalam iman dan ketaatan mereka kepada Allah. Contoh-contoh yang kontras ini menyoroti dampak dari pilihan kita. Mereka menunjukkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh garis keturunan atau status sosial. Ini adalah pilihan sadar yang kita buat, dan itu tercermin dalam tindakan kita, terutama di dalam keluarga kita. Dengan menyandingkan narasi-narasi ini, surat tersebut menggarisbawahi pertempuran abadi antara kebaikan dan kejahatan. Ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki hak untuk memilih jalan kita, terlepas dari keadaan kita. Pilihan kita membentuk takdir kita, baik dalam kehidupan ini maupun di akhirat. Bagian 5. Kekuatan transformatif dari tobat yang tulus. Surat At-Tahrim diakhiri dengan pesan harapan dan penebusan yang kuat. Allah menekankan rahmat dan ampunannya yang tak terbatas. Dia mengingatkan kita bahwa Dia menerima tobat yang tulus, tidak peduli seberapa besar kesalahan kita di masa lalu. Surat ini menyoroti kekuatan transformatif dari pertobatan. Itu dapat membersihkan hati kita, mengangkat jiwa kita, dan membimbing kita menuju kebenaran. Pesan harapan ini sangat relevan di dunia saat ini, di mana orang sering merasa kehilangan dan terputus dari penciptanya.
Penekanan pada pertobatan ini menggarisbawahi pentingnya refleksi diri dan akuntabilitas. Ini mendorong kita untuk memeriksa tindakan kita, mengakui kekurangan kita, dan memohon ampunan Allah. Dengan kembali kepada Allah dengan tulus, kita membuka pintu menuju rahmat dan ampunannya yang tak terbatas. Kita memulai perjalanan perbaikan diri dan pertumbuhan spiritual. Bagian 6. Membina kebenaran dalam keluarga. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memperlakukan keluarga kita dengan kebaikan dan keadilan. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian bagi keluargaku." Hadits ini merangkum inti pesan surat At-Tahrim. Ini mengingatkan kita bahwa keluarga kita bukan hanya teman kita di dunia ini. Mereka adalah amanah dari Allah. Dan kita bertanggung jawab atas bagaimana kita memperlakukan mereka. Membangun rumah tangga yang benar membutuhkan usaha yang sadar. Ini melibatkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam, menunjukkan kasih sayang dan empati, dan membina lingkungan cinta dan rasa hormat. Dengan memprioritaskan kesejahteraan keluarga kita memenuhi kewajiban fundamental Islam. Kita menciptakan ruang yang mendukung di mana iman dapat berkembang. This is the aspects of 9. Bagian 7. Pelajaran abadi untuk kehidupan kontemporer. Surat At-Tahrim menawarkan pelajaran abadi yang beresonansi mendalam di dunia modern kita. Ini mengingatkan kita untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Allah. Kita harus menyadari bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, baik dalam kehidupan ini maupun selanjutnya. Surat ini menekankan pentingnya keluarga, privasi, dan komunikasi yang penuh hormat. Ini menyoroti pentingnya pertobatan yang tulus dan kekuatan transformatif dari ampunan Allah. Kisah-kisah para wanita saleha yang disebutkan dalam surat tersebut berfungsi sebagai sumber inspirasi. Mereka mengingatkan kita bahwa kekuatan dan ketahanan ditemukan dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Dengan merenungkan ajaran surat At-Tahrim, kita dapat menavigasi kompleksitas kehidupan modern kita dengan kesadaran yang lebih besar, dan berusaha untuk membangun keluarga yang benar yang menyenangkan Allah.